Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan berbicara beberapa hal. Yang pertama kita akan berbicara mengenai sifat dan nama Allah. Ya. Baik, sifat dan nama Allah ini apa itu sifat-sifat Allah ya yang akan kita pertanyakan. Kemudian mengapa Allah bersifat dengan sifat-sifat itu dan dari mana kita bolehkah kita menyamakan sifat Allah dengan manusia. Ya, kemarin kita sudah bicara mengenai Asmaul Husna. Sekarang kita akan mencoba berbicara mengenai sifat Allah yang 20 ya. Dalam perspektif Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah ya dan Imam As-Sanusi, Imam Al-Ghazali yang kemudian mereka menyusun konsepsi sifat 20 ini. Nah, pertama bahwa Allah itu memiliki sifat dan nama sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Sifat dan nama itu semuanya menunjukkan kesempurnaan, keindahan dan keagungan Allah ya. Nah, sifat itu perbedaan sifat dengan nama. Sifat itu menunjukkan atribut sesuatu, misalkan warna putih pada meja, baju saya misalkan warna biru. Putih itu bukan kemeja, tapi putih itu sifat dari kemeja. Kemeja itu esensinya. Ya, seperti juga kita katakan manusia. Manusia itu kan bermacam-macam ya. Ada yang kemudian ada yang tampan, memiliki sifat baik hati, tidak sombong, rajin menabung, gitu ya. Kemudian ada juga manusia. Kemudian misalkan contohnya untuk manusia ini kita sebutkan Mike Tyson. Anda tahu Mike Tyson ya? Siapa Mas? Mas Mike Tyson itu? Tinju. Tinju ya. Dia itu terkenal dengan bodinya yang kekar ya, dia tidak terlalu besar badannya untuk heavyweight champion. Kemudian dia terkenal ketika dulu awal-awal karirnya sampai 30-an ronde sampai mungkin 40-an 30-an ronde itu dia tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan ya. Sehingga kemudian dia disebut sebagai heavyweight champion, pemegang gelar petinju kelas berat ya, dan dia terkenal juga dengan tidak terkalahkan, undisputed ya, kalau bahasanya tidak terkalahkan, kemudian dijuluki the baddest man on the planet ya. Orang yang paling baddest, paling buruk ya di planet gitu. Itu julukannya Mike Tyson. Kemudian juga misalkan kalau yang di Islam, misalkan Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid itu sahabat Nabi ya, terkenal dengan keberaniannya. Itu dia punya sifat pemberani ya. Kemudian karena dia punya sifat pemberani, kemudian dia diberi nama apa? Apa namanya Khalid bin Walid? Namanya Saifullahil Maslul atau pedang Allah yang menghunus, juga dia disebut dengan Asadullah. Ya. Singanya Allah karena dia berani. Nah, nama itu menunjukkan sebutan dari sesuatu. Misalkan kita sebut yang kita duduki itu dengan kursi, ya. Kemudian kita sebut bangku, kemudian kita sebut dan lain-lain. Ya. Itu adalah nama yang memiliki sifat tertentu. Ya. Jadi nama dan sifat ini dua hal yang berkaitan kadang-kadang. Ya. Nah, sifat. Nah, kalau sifat Allah ini berarti atribut Allah. Allah itu harus memiliki sifat-sifat tertentu. Apa saja sifat Allah? Pertama, sifat al-wujud. Ya. Bahwa Allah itu pasti ada dan mustahil Allah tidak ada. Lawan katanya Adam atau Allah itu tidak ada. Ya. Sebagaimana karena dan sifat wujud ini sudah kita bahas ya. Yaitu di situ ada banyak bukti, diantaranya bukti antropik, ya, bukti dalilul inayah, kemudian dalilul ikhtira, bukti penciptaan, dalilul fitrah, bukti fitrah bahwa manusia itu secara naluriah itu meyakini adanya Allah. Kemudian dalilul apalagi? Dalil inayah, dalilul tajribi, bukti empiris dari berdasarkan sains. Nah, itu semua bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Kemudian Allah itu pasti qidam, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang mendahului Allah. Lam yalid,
walam yulad. Kata lam yulad, tidak dilahirkan, berarti tidak ada sesuatu yang mendahului Allah yang menjadi sebab bagi wujudnya Allah. Jadi wujudnya Allah ini merupakan, kalau bahasa para filosof dulu, sebab al-akhir, ya, sebab terakhir, ya. Sebab terakhir yang disebut dengan al-muharrik alladzi la yataharrak, itu bahasanya Aristoteles, penggerak yang tidak menggerakkan, unmoved mover. Kemudian Allah sebagai sebab pertama, maka Allah disebut qidam. Kemudian Allah disebut baqa, artinya Allah kekal, Allah itu tidak memiliki akhir, Allah itu tidak akan pernah binasa. Ini banyak teori mengenai hal ini. Kenapa Allah itu harus kekal? Karena kalau misal Allah itu gini, alam semesta itu diatur oleh Allah, ya. Langit itu, benda-benda langit, benda-benda angkasa itu, mereka mengitari, berkeliling, berevolusi, berotasi, itu atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah. Nah, seandainya Allah itu sirna, yang mengatur itu sirna, otomatis tidak ada lagi yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, maka otomatis alam semesta itu akan kacau balau. Ya. Untuk teori ini saya tidak akan memperpanjang teori ini. Jadi Allah itu pasti kekal. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak memiliki awalan dan Allah tidak memiliki akhiran. Ya. Karena jika Allah memiliki awalan, berarti ada sesuatu yang menyebabkan adanya Allah. Maka pasti Allah tidak memiliki awalan. Jika Allah memiliki akhiran, berarti Allah sama seperti makhluk yang akan sirna. Ya. Kemudian makhluk manusia itu, nah, kalau Allah itu sirna, berarti Allah tidak boleh bersifat wujud, dalam arti di sini wujud sebagai diri, jati diri dari Allah. Allah itu pasti wujud. Ya. Maka wujudnya Allah itu, kalau bahasa filsafatnya disebut dengan mungkinul wujud, ya, atau wujud yang mungkin, yang kemudian adanya karena disebabkan oleh yang lainnya, yang disebut dengan wajibul wujud bi ghairihi, atau adanya menjadi ada, Allah menjadi ada karena lainnya, karena sesuatu disebabkan oleh sesuatu lainnya. Kemudian mukhalafatu li hawadis atau lil hawadis, yaitu Allah itu pasti berbeda dengan makhluknya. Maksudnya tidak ada satupun yang menyerupai Allah, ya. Berarti semua gambaran pikiran manusia tentang Allah tidak akan bisa menggambarkan Allah secara utuh. Ya. Kalau kita masih bisa menggambarkan Allah, berarti Allah serupa dengan pikiran apa yang ada dalam pikiran kita. Punya mata, punya wajah, punya, ya itu kan gambaran manusia, ya. Tapi kita secara realnya tidak bisa mengetahui bagaimana Allah itu. Ya. Kemudian qiyamuhu binafsihi, Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun, tidak disebabkan oleh apapun. Contohnya saya ini sedang duduk di atas kursi, ya. Berarti saya ini butuh sesuatu yang menopang badan saya untuk duduk. Kita pun masih berdiri. Berdiri itu kita masih dibantu dengan apa? Dengan kaki agar kita bisa berdiri. Nah, oleh karenanya Allah ini tidak membutuhkan apapun. Dalilnya apa? Allahus Samad. Ya, Allah itu adalah Samad. Samad itu apa? Tidak membutuhkan apapun. Karena jika Allah ada karena disebabkan atau dilahirkan oleh yang lainnya, maka sesuatu yang menjadi sebab adanya Allah adalah yang lebih berhak untuk disembah. Ya. Kemudian Allah itu pasti esa, memiliki sifat wahdaniyah, ya, esa. Karena jika Tuhan itu ada dua, maka akan terjadi kekacauan. Kalau ada dua Tuhan, yang satu ingin menciptakan, satu ingin merusak, maka tidak ada keserasian. Yang diciptakan itu dirusak. Ya. Pada saat itu juga, maka Tuhan itu pasti satu, menciptakan, kemudian nanti ketika sudah sampai masanya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kudrohnya, sesuai dengan ilmunya, maka saat itu juga dicabut. Kemudian Allah itu memiliki sifat kuasa atau kudroh, ya. Jadi maksudnya adalah Allah menggunakan kuasanya untuk menciptakan apapun yang dikehendakinya. Ya. Oleh karenanya Allah itu memiliki sifat qadirun yang artinya berkuasa dan menggunakan kekuasaannya. Ya. Jadi bayangkan kalau Allah itu punya kehendak, mau melakukan sesuatu, ingin melakukan sesuatu, ya, ingin menciptakan, tapi tidak punya kuasa, ya, otomatis tidak akan terjadi ciptaan. Sama seperti kita mau berjalan ke lantai 2 misalkan dari lantai 1, atau mau berjalan ke toko sebelah misalkan, tapi ternyata Allah mengambil kekuatan yang ada dalam kaki kita,
walaupun kita mau, maka pasti tidak akan terjadi, kita tidak akan bisa berjalan untuk ke toko sebelah. Karena kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan di kaki kita. Jadi Allah itu punya kudroh untuk menciptakan. Dan menciptakan sehingga disebut qadirun. Dan juga khaliqun, ya. Atau yang mampu untuk menciptakan. Untuk berkehendak, untuk berbuat apapun. Untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Kemudian Allah memiliki sifat iradah. Iradah ini dari kata arada yuridu iradatan, ya. Kalau alawas pakai domir ana menjadi ana uridu, ya. Uridu itu nanti menjadi merek Indosat itu. Indosat uridu. Jadi uridu itu artinya aku ingin, I want to. Uridu, I want, gitu ya. Nah, Allah memiliki sifat kehendak atau iroda sehingga Allah dengan kekuasaannya berkehendak untuk menciptakan. Oleh karenanya Allah itu memiliki sifat murid, artinya berkehendak dan menggerakkan kehendaknya. Ya, jadi kalau sama seperti kita, Anda bisa berangkat ke kampus, mungkin Anda kawan Anda bisa saja masuk ke Zoom ini ya sebenarnya, tapi sudahlah saya malas gitu ya misalkan. Itu kalau dia mampu punya kuota, tapi karena tidak mau masuk ya tidak terjadi. Anda yang masuk di sini, Anda punya kuota, ya, mampu, ya, Anda bisa pakai WiFi dan lain sebagainya. Kemudian Anda juga mampu dan Anda juga ingin untuk masuk ke ruang Zoom ini, maka kemudian terjadilah Anda masuk ke dalam ruang Zoom ini. Sehingga kudroh iroda itu dua hal yang harus saling berkaitan. Ya. Kemudian ilmu. Ya. Ilmu itu Allah itu mengetahui semua yang ada bahkan sebelum itu terjadi. Ya. Nah, kita bayangkan jika Allah memiliki kuasa, Allah berkehendak untuk mencipta, namun tidak punya ilmu tentang apa yang diciptakan, tentu Allah tidak mungkin mampu menciptakan apapun. Maka Allah itu pasti memiliki ilmu, ya. Jadi ilmu, kuasa, kehendak itu adalah prasyarat sehingga Allah mampu menciptakan alam semesta. Jika hilang salah satu dari tiga sifat itu, Allah tidak mungkin mampu menciptakan makhluknya. Nah, seperti Anda misalkan, Anda punya kudroh, punya kekuatan, punya kuasa untuk masuk ke ruang Zoom, semuanya sudah tersedia, punya kehendak, ya. Anda, saya mau masuk ke ruang Zoom, tapi nggak punya ilmunya, gimana ya masuk ke ruang Zoom, ya. Ini kan saya mau, misalkan Anda mau masuk ke ruang Zoom itu melalui laptop, ya. Sedangkan saya share linknya melalui HP. Kemudian Anda, saya mau masuk lewat laptop ini, gimana caranya? Nah, Anda nggak bisa cara buka web WhatsApp itu misalkan. Itu kan otomatis caranya akan Anda tidak akan bisa masuk ke ruang Zoom. Nah, kemudian Allah pasti memiliki sifat hidup, haya, dan pasti Allah itu hidup hayyun, ya. Karena yang hidup itu kalau tidak hidup tidak bisa menciptakan. Yang tidak hidup tidak wujud, ya. Ada sih yang wujud tapi tidak hidup. Misalkan mayit itu kan wujud, ya. Batu, gunung itu wujud tapi tidak hidup. Yang hidup inilah yang disebut misalkan ada mandor bangunan, ada tukangnya di situ, ada kulinya, ya, untuk yang membangun sebuah rumah misalkan. Maka kulinya, tukangnya itu harus hidup. Dia harus punya kudroh, dia harus punya irodah, ya, dia harus punya ilmu. Kalau dia mati misalkan, maka dia tidak mungkin bisa menciptakan rumah. Kalau dia hidup, maka pasti bisa dia menciptakan rumah. Ya. Kemudian dia harus memiliki kekuatan dan memiliki kehendak, ya, dan juga punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, bangunannya akan kacau balau, berantakan, tidak akan menjadi bangunan. Gitu. Kemudian harus memiliki sifat sama atau pendengaran. Ya, harus bisa mendengar. Orang itu harus bisa, Allah harus bisa mendengar karena basar, penglihatan, dan kalam. Ya. Dan Allah juga menggunakannya. Maka Allah itu mampu mendengar dan melihat semua yang ada dan Allah berbicara. Dan Allah tidak mungkin bersifat sebaliknya, karena kalau Allah tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak berbicara, berarti Allah itu tuli, buta, dan bisu. Yang tuli, buta, bisu itu pasti tidak bisa menciptakan sesuatu, tidak dapat mengetahui sesuatu. Ya.
Tidak mungkin Anda nemukan tukang ya, itu dia buta ya. Bagaimana dia akan membangun sebuah bangunan sedangkan dia buta, nggak bisa melihat? Itu nggak mungkin. Kalau bisu mungkin masih bisa belajar ya, tuli juga masih bisa belajar. Tapi pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang tuli ya, kenapa sih orang itu bisa bisu? Karena dia tidak pernah mendengarkan perkataan sehingga dia bisu. Maka zaman sekarang ini kan untuk pendengaran ketika dia tuli itu kan ada alatnya yang membantu pendengaran. Nah, kalau tidak ada alat yang membantu pendengaran, ya, maka dia tidak akan bisa berbicara. Nah, orang yang pendengarannya terganggu itu dia akan lamban berbicara, bahkan mungkin sampai 5 tahun ya setelah dia baru bisa mendengar. Saat itulah dia baru bisa memproses pengetahuan dalam otaknya untuk kemudian dia mampu berbicara. Maka di sekolah ada beberapa sekolah luar biasa itu saya lihat ya di salah satu lembaga non formal itu saya pernah ke sana. Anak yang tidak bisa mendengar itu atau kemudian dia dioperasi ya sehingga bisa mendengar itu bicaranya, daya bicaranya itu lamban sekali, tidak bisa langsung bisa bicara orang itu. Ya, maka kalau Allah tidak bisa mendengar, maka Allah tidak akan bisa mendengar apa namanya pengetahuan, ya pengetahuan dia tidak bisa mendengar, tidak bisa tahu bagaimana suara angin, otomatis itu adalah sebuah kelemahan dan itu Allah tidak mungkin lemah ya. Maka kesempurnaan Allah itu ditunjukkan bisa melihat, mendengar, mengetahui semua yang ada, ya. Dan tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Misalkan Allah berbicara seperti Anda, itu beda ya. Allah tidak berbicara seperti Anda. Allah tidak berkehendak seperti Anda. Kalau kita berkehendak, kita mau, belum tentu terjadi. Tapi kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Ya, Allah berkata kun, jadilah, maka jadilah hal itu. Ya, jadi ini perbedaan kita dengan Allah sangat jauh sekali. Kita tidak bisa mengakali Allah atau merasionalkan Allah kecuali dengan sifat-sifat yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan hadis yang itu bisa kita ketahui. Ya, maka sifat dan ini itu bukan hanya 20 saja sebenarnya, tapi masih banyak lagi sifat-sifat Allah. Hanya saja sifat 20 ini untuk mempersingkat ya, untuk mempersingkat, dan sifat 20 ini sesungguhnya diperdebatkan dalam perdebatan akidah Islam ya. Kemudian kita terkait dengan sifat Allah ini duna takif, tidak perlu bertanya, wala ta'til, tidak boleh mengingkari, cukup diimani saja karena kita tidak mungkin bisa mencapai pengetahuan itu dengan sempurna. Oke, ini bagian pertama terkait dengan sifat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.